Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita siap untuk disukai atau tidak disukai, ya kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Kan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Sosok pribadi yang sudah ideal itu indikatornya adalah gembira. Gembira itu satu parameter, satu ukuran hidup orang yang selalu bersyukur. Orang itu bersyukur karena dia puas dan menerima kondisinya apa adanya. Jadi indikator itu kan ukurannya, Pak saya itu sudah cocok enggak sih Pak kepribadianku, aku sudah sesuai atau tidak sih Pak hidupku ini. Yang pertama ukurannya adalah kegembiraan. Kalian ini menjalani hidup dengan gembira, penuh rasa syukur, atau dengan kekecewaan, dengan ketidakpuasan atau rasa penyesalan dan kekhawatiran yang berkepanjangan atau tidak. Nah, ukurannya itu. Pak, kalau saya sih sumpek terus Pak, hidup saya misalnya susah terus Pak, saya gelisah terus, berarti belum gembira. Ada banyak yang tidak kita puasi dalam hidup ini, mungkin masa lalu yang kita sesali, masa depan yang kita khawatirkan, atau masa kini yang kita merasa tidak berdaya di hadapannya. Lah, kalau agama memberi tipsnya, yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu berarti kita mampu hidup secara gembira. Kelihatan beda nanti orang yang mampu bersyukur dengan tidak. Aura orang yang senantiasa gembira dengan orang yang selalu mengeluh dan tidak puas akan berbeda. Yang kedua adalah hiduplah dengan gayamu sendiri. Jadi ini indikator bahwa kita ini sudah lega, puas dengan hidup kita. Citra diri yang positif adalah kita hidup dengan gaya kita sendiri. Bukan karena terpaksa diatur orang lain, bukan karena apalagi terseret oleh teman dan lain sebagainya. Enggak, saya ya milih-milih sendiri, saya sukanya memang ini. Lah kok kamu sukanya hari ini kok drama-drama Korea? Ya enggak, saya memang suka. Gaya saya ya memang itu. Yang drama-drama Korea itu. Enggak mentang-mentang ada yang mengkritik penggemar Korea terus saya pura-pura enggak suka Korea misalnya, enggak. Ya gayaku memang suka Korea itu. Atau sebenarnya saya enggak suka Korea, tapi yang lain kan suka Korea, makanya saya gayanya kayak suka Korea. Nah, itu berarti bukan gaya kita sendiri. Ayo kita hidup sesuai dengan dorongan hati kita sendiri. Ini nanti akan jadi sumber kebahagiaan juga. Ini sama dengan kita menampilkan versi diri kita apa adanya. Tadi kan ada aspek penerimaan diri. Terus ukuran yang ketiga selain gembira dan hidup dengan gaya kita sendiri adalah kita siap untuk disukai atau tidak disukai. Ya hidup ini kan memang tadi kita hidup dengan gaya kita sendiri. Mungkin ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, atau ada orang yang mengidolakan kita berlebihan dengan menyukai kita, dan lain sebagainya. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Silahkan saja orang setuju atau tidak dengan pilihan hidupku. Dengan gaya yang kuanggap baik dan benar ini, monggo saja. Tapi inilah aku.
apa adanya, baik kalian suka atau tidak suka. Ini indikator ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita siap untuk disukai atau tidak disukai, ya, kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Kan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Kadang-kadang sudah melakukan kebaikan, tetapi kok tidak ada yang respon ya, kok tidak ada yang jempol, nggak ada yang like, viewernya kok sangat sedikit, subscribernya sedikit misalnya. Terus kita tidak siap, oh, sudahlah kalau gitu aku tidak begitu lagi, itu berarti tidak siap untuk disukai. Jadi tujuan dari kebaikan-kebaikan tadi hanya komentarnya orang, ACC persetujuannya orang. Nah, ini menunjukkan kita belum positif kalau memang hanya begitu. Nah, yang keempat adalah kita mampu mengelola diri kita secara mandiri. Mengelola diri secara mandiri itu maksudnya ya kita ini emosi-emosi kita bisa kita kelola sendiri. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita marah ini, wah saya marah ini, saya tahu saya marah, gimana caranya meredakan marah, dan kita bisa melakukan meredakan marah itu oleh kita sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pakai fasilitas ini, fasilitas itu. Kita sendiri sudah bisa meredakan kemarahan kita sendiri. Ini mampu mengelola diri sendiri secara mandiri. Misalnya, wah ini saatnya semangat untuk berjuang. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat berjuang. Tidak perlu menunggu motivator-motivator atau ikut kursus-kursus motivasi yang bayar mahal. Ketika kita butuh ketenangan, kita mampu menenangkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh semangat untuk berjuang, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Ini namanya mampu mengelola diri secara mandiri. Terus, di antara indikator pemahaman diri kita yang positif, selain tadi kita hidup dengan gembira, dengan versi kita sendiri, gaya kita sendiri, dengan siap disukai atau tidak disukai, kemudian mampu mengelola diri kita secara mandiri. Penting juga bagi kita untuk, kalau ini saya ambil dari beberapa pandangan yang khas, yang unik, yaitu apa? Mampu menertawakan diri sendiri. Jadi, kemampuan menertawakan diri sendiri ini menarik, karena kita itu seringkali memaksa diri kita sendiri atau memarahi diri kita sendiri kalau pas tidak sukses. Kemampuan menertawakan diri kita sendiri ini sebenarnya bagian dari penerimaan diri kita terhadap kita. Jadi orang yang tidak mampu menertawakan diri, ini alternatifnya dua. Yang pertama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang putus asa, atau orang yang sangat keras terhadap dirinya. Jadi sombong, putus asa, sangat keras terhadap dirinya. Ini 3 parameter yang membuat orang tidak bisa menertawakan diri. Menertawakan diri itu kita menyadari betapa lemahnya kita. Kita menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita menyadari betapa mudahnya kita itu terpeleset dalam salah, dalam khilaf, dan lain sebagainya. Kita tertawakan diri kita. Ternyata aku ini naif sekali, aku ini lucu, aku ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ini kemampuan menertawakan diri penting untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang putus asa, atau bukan orang yang sangat keras tidak mencintai diri. Jadi
Ini indikator. Coba teman-teman dicek ya, kalau teman-teman sedang atau telah melakukan kesalahan, kemudian sadar bahwa itu salah, selain menyesal, itu kan pernah tidak kita menertawakan diri kita sendiri. Jadi menertawakan itu salah satu indikasi bahwa kita memahami diri kita sebagai sosok yang lemah, banyak kekurangan, dan lucu, naif. Tapi tidak dengan keras memarahi atau menyesali hidup, menyesali diri. Ini bagian dari self-love. Jadi ini yang kelima. Dan yang terakhir, indikator pemahaman diri yang positif itu ya tentu saja kita mampu berinteraksi, kita mampu beradaptasi dengan yang lain di sekeliling kita. Ya mungkin kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita siap disukai atau tidak disukai, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi dengan yang lain. Oh iya sih, sebenarnya gayaku itu ya apa adanya seperti ini, tapi situasi saat ini kalau aku apa adanya mungkin malah membuat orang kecewa, marah, tersinggung. Ya sudah, aku pending dulu, nanti nyari situasi yang tepat. Nah, aku siap sih disukai atau tidak disukai, tapi ini ada orang ngeritik aku. Nanti kalau aku cueki saja, jangan-jangan dia kecewa, dan siapa tahu memang kritiknya penting. Oke lah, aku dengarkan kritiknya apa. Aku tidak akan cuek dan lain sebagainya. Ini kan mampu berinteraksi, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi teman-teman, mungkin agak sulit kita mencari banyak teori tentang mengenali diri, memahami diri, dan lain sebagainya. Tapi mari kita bareng-bareng mengusahakannya sambil melihat, aku ini sudah puas atau tidak terhadap diriku, aku ini sudah on the right track atau tidak, sudah ada di jalan yang benar atau tidak. Antara lain dengan melihat kita ini gembira atau tidak, kita sudah hidup dengan versi keinginan kita sendiri atau tidak, kita ini siap disukai dan tidak disukai atau tidak, kita mampu mengelola emosi-emosi, mengelola diri kita sendiri atau tidak, kita mampu menertawakan diri kita atau tidak, dan terakhir kita mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekeliling atau tidak. Ini indikator-indikatornya. Ya tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tahap-tahap tadi, selalu saja terbuka ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kualitas diri. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu saja mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin keliru. Bahwa diri kita ini, konstitusi diri kita ini, ada yang sifatnya watak, kalau bahasa Jawanya, dia yang memang sudah tertanam jadi karakter kita, yang sifatnya menetap. Ada juga yang sifatnya aspek-aspek yang sifatnya bisa berubah. Kalau pakai terminologi Jawa, ini mohon maaf yang dari budaya yang berbeda, orang Jawa itu punya istilah watek, watuk, wahing. Benar ya, watek itu watak, watuk itu batuk, kalau wahing itu bersih. Jadi konstitusi diri kita itu yang ada menetap dalam diri namanya watak atau karakter. Jadi watak itu ada dalam diri kita, ini sulit mengubahnya, kecuali memang kita secara serius ingin berubah pelan-pelan, butuh waktu yang lama. Ini namanya watak. Ada juga watuk. Watuk itu kan dari dalam diri kita batukkan, karena ada mungkin gatal-gatal di tenggorokan atau dada sesak, terus kita batukkan. Jadi ada dorongan dalam diri. Ini maksudnya apa? Konstitusi diri kita itu juga berasal dari diri kita sendiri, cita-cita, keinginan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi ada watak, ada watuk. Yang ini butuh dilampiaskan keluar
butuh diekspresikan. Seperti batuk, kalau kita tahan kan tidak enak, sakit. Nah, yang ketiga, wahing. Wahing itu bersin. Kita bersin itu ketika ada debu atau barang-barang dari luar masuk dalam diri kita lewat hidung. Yang itu ketika hidung merasa tidak nyaman, terus dia dimuntahkan keluar dalam bentuk bersin atau wahing. Jadi konstitusi diri kita itu antara lain juga ada pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Yang cocok sih tidak masalah, nyaman saja. Yang tidak cocok kita buang keluar. Itulah yang disebut bersin tadi. Wahing. Jadi watek, watuk, dan wahing. Ini konstitusi diri kita. Nah, jadi yang pertama itu strukturnya. Kemudian yang kedua, dari pengenalan macam-macam yang kita bahas bulan ini, ada beberapa tahapan yang penting kita lakukan sebagai pribadi agar kita menjelma jadi pribadi yang ideal. Jadi, untuk jadi pribadi ideal dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk watak generasi yang malam hari ini kita ulas. Yang pertama, perlu bagi kita dasar dari segalanya adalah pengenalan diri. Jadi kita pahami diri kita. Siapa sih aku ini? Mimpi-mimpiku apa? Kemudian apa yang harus aku lakukan, tanggung jawabku apa, dan lain sebagainya. Ini aspek pengenalan diri, termasuk aku ini dari generasi yang mana, kecenderungan umumku apa sebagai generasi hari ini. Ini namanya memahami diri. Oh, pantes aku kok sulit sekali lepas dari gadget, dari smartphoneku. Ternyata aku ini masuk generasi Z atau generasi Alpha yang memang sejak lahir sudah akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone misalnya. Nah, ini namanya mengenali diri. Yang kedua, kalau sudah mengenali diri, perlu kita lakukan penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu apapun temuan kita tentang diri kita, pertama-tama harus kita terima. Kita akui, ternyata saya itu orangnya mudah tersinggung. Ternyata saya itu orangnya susah menerima kritik. Ternyata saya itu punya mimpi untuk jadi konglomerat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya penerimaan diri. Baik secara real maupun ideal. Real itu kenyataan kita apa adanya, ideal itu mimpi-mimpi kita. Jadi setelah mengenali diri, memahami diri, kita terima diri. Kan ada banyak situasi real kita yang ya sulit kita menghindar. Mau tidak mau ya harus diakui kita ini masuk baby boomers. Mau tidak mau harus diakui saya ini masuk generasi X dengan segala ciri dan pengaruh zaman pada diri kita. Nah, kalau sudah menerima, tahap ketiga ya pengungkapan diri. Pengungkapan diri itu ya kita tunjukkan diri kita apa adanya. Jadi inilah saya. Ini yang saya inginkan. Inilah mimpiku. Ini kalau di ilmu tentang jiwa ini ya namanya self assertion. Jadi mengungkapkan diri itu menegaskan apa yang aku inginkan dan apa yang tidak aku inginkan. Ini yang aku seneng dan apa yang aku tidak seneng. Itu yang aku cocok dan apa yang aku tidak cocok. Ini namanya pengungkapan diri. Kita harus punya keberanian menunjukkan diri kita. Kalau sudah berani mengungkapkan diri, ada tahap selanjutnya yaitu
penyesuaian diri. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita, baik lingkungan benda-benda, barang-barang, makhluk sekeliling kita, maupun lingkungan sosial sesama manusia. Pinter-pinter kita menyesuaikan diri, bagaimana kita mengelola dan memposisikan diri kita di lingkungan kita secara tepat. Jadi pengungkapan diri yang tadi jadi tahap sebelumnya itu dekat dengan penyesuaian diri. Kita itu mengungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu. Akan saya sampaikan bahwa saya tidak setuju, tapi saya menyampaikannya tidak sekarang. Karena sekarang lingkungannya, situasinya masih belum memungkinkan. Mungkin sedang ada musibah, sedang ada bencana. Kalau disampaikan sekarang orang bisa salah paham dan lain sebagainya. Jadi yang keempat ini penyesuaian diri, satu rangkaian dengan pengungkapan diri. Jadi kita kenali diri kita, kemudian kita terima diri kita apa adanya, kemudian kita ungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri secara bijaksana dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kita. Terakhir, pribadi ideal itu selain melakukan itu semua, harus juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini muncul dari kesadaran bahwa aku ini tidak sempurna. Ada banyak kekurangan-kekuranganku, ada banyak kelemahan-kelemahanku. Maka gaya hidup paling ideal itu gaya hidup yang mengembangkan diri. Tambah lama kita tambah baik, tambah lama tambah meningkat kualitas kita, tambah lama tambah meningkat keterampilan kita. Ini namanya pengembangan diri. Jadi kita tambah meningkat kualitas diri kita. Inilah sosok pribadi yang ideal. Jadi bahan untuk melakukan ini semua, untuk melakukan pengenalan diri, penerimaan diri, pengungkapan penyesuaian diri, dan juga pengembangan diri, ya antara lain materi-materi yang sudah kita gali bulan ini. Tentang identitas, tentang kerja, tentang mimpi, termasuk tentang pengaruh dari sekeliling sampai pengaruh paling global yang kita kenal sebagai aspek generasi. Dari situlah nanti kita akan menjelma jadi sosok pribadi yang ideal.